ayune sing bisa benerke sejati lan sing bisa ngluputke hamung Gusti. Mula aja rumangsa bener, aja rumangsa bisa ngarani dosa. Mergo benere titah durung karuan bener, dadi bener sejati. Untuk mendidik kita dulu, kita ini yang hari ini semua harus berfokus untuk penguasa. Saya pikir 5 tahun ke depan sudah sangat berbeda dengan berbagai ilmu yang kita dapatkan ini. Ya, kemudian setelah kita nanti mampu untuk menjadi orang yang bisa mengkoordinir ekonomi, mengkoordinir berbagai macam keagenan, kita memiliki satu fasilitas-fasilitas perekonomian yang semakin berkembang. Nah, kita membangun ranah pendidikan, membuat sekolah-sekolah bisnis yang Bapak Ibu ke depan tentu harus menjadi para pembina-pembina, gitu. Bukan pada hari ini pada skala pekerja, gitu. Mindset ke depan yang ingin kita kembangkan, Bapak Ibu masuk kepada membangun tim-tim bisnis. Jadi ada tim-tim bisnis di SP Plus dikembangkan terus. Ya. Dengan cara membangun sekolah-sekolah. Nanti ada investasi SP Plus ini kita fokuskan ke depan untuk membangun sekolah-sekolah bisnis. Ya, kita rekrutmen tenaga-tenaga muda, itu Pak Sugijan ya, disekolahkan, tetapi sekolah itu adalah bagian daripada tim kerja kita, tim ekonomi kita, bukan sekolah dilepas sakarmu dewe, tidak. Ya. Itu nanti nggak akan sukses. Jadi sebelum masuk kepada pendidikan, kepada ranah intelektualitas tadi, pendidikan SP Plus itu adalah harus memiliki penguatan pada ranah pendidikan integritas dulu, Pak. Ya. Kalau nggak seperti itu, nggak bisa ada kemajuan. Ya, contohnya hari ini ya, dipandaikan sampai sehebat itu, kalau nggak punya integritas kan bukan hanya sekedar mengganggu ya, malah menjadi musuh perjuangan itu sendiri kan. Bahkan berkhianat gitu ya, bahkan memenjarakan pimpinannya sendiri gitu. 2 kali. Nah, itu harus ada screening. Jadi jangan membuang investasi kita ini sia-sia. Kita punya misi besar, soalnya bukan hanya pikirin diri bagaimana dunia ini berubah. Ya, screeningnya adalah bagaimana mencari orang-orang yang punya integritas sendiri, punya integritas yang kuat. Ya, sehingga setelah itu baru kita masuk kepada ranah pendidikan. Bagaimana mengukurnya seseorang itu punya integritas apa tidak? Ya, keaktifannya dalam mengikuti setiap program, kemudian kontribusinya terhadap satu perjuangan gitu ya. Mungkin ke depan kita akan buat investasi SBPS itu lebih menjadi satu program yang betul-betul kita perjuangkan gitu ya. Karena kita akan membuat satu lembaga pendidikan gitu ya. Bisa saja nanti Omah Dalang itu kita kembangkan sebagai konsep ya Omah untuk
modal piwulang gitu ya, lebih soft gitu ya, bisa diterima oleh masyarakat, tetapi isinya seni sebagai suatu ujung benteng daripada misi untuk mendidik gitu. Nah, di dalamnya nanti rumah-rumah seperti ini bisa digunakan untuk modal piwulang, diantaranya pembangunan skill. Jadi secara spiritualitas ya kita bisa kembangkan nanti konsep-konsep ke depan juga, menanamkan nilai-nilai itu juga harus lebih soft gitu. Jadi tidak ada orang yang bisa mengganggu, tidak ada orang yang melihat ini ada sesuatu yang berbeda dan ini adalah suatu musuh gitu. Karena kita melebur jadi satu kesatuan masyarakat. Jadi solusinya memang hari ini kita harus masuk ke ranah entrepreneur dan masuk ke ranah budaya yang lebih aman. Ya, melalui ranah agama itu, Indonesia itu punya pasal yang sangat sakti yang namanya pasal penistaan agama. Jadi ada salah satu dari kita mungkin salah bicara saja, nggak pakai lama sudah beli langsung dimainkan. Makanya kalau sampai ada yang bilang di medsos kemarin kan, saya ketawa juga. Kalau seperti ini caranya, Panji Gumilang dipidanakan, besok saya mau membuat aliran kepercayaan sendiri. Sampai seperti itu. Supaya tidak kena delik hukum. Minoritas ini selalu dijerat dengan pasal-pasal itu. Banyak juga pembela dari Kristen. Ya, seperti itu. Semuanya diskriminasi sama penganaan tirinya itu yang saya kasihan. Yang minoritas kan seolah-olah anak tiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti mungkin lebih banyak diskusi supaya kita membuat format. Jadi format kita hari ini dengan entrepreneurship dan budaya. Nah, tentu pendidikan ataupun kajian tetap belum berhenti, semua tetap jalan seperti biasa, dan teman-teman semua disosialisasikan di bawah ya, karena bagaimanapun pembangunan kita harus terus berjalan ya, pembangunan yang utama yang fokuslah kepada keberadaan diri kita. Pada posisi mana itu yang kita fokuskan agar kita tidak keluar jalur. Jadi posisi kita ada di mana, ya itulah kita perjuangan kita hari ini. Mereka mancing sebenarnya ya. Seperti itu. Ya kita tinggal memfokuskan ini bagaimana terjadi satu kemajuan yang luar biasa. Kita membangun SDM dari sini, ya, school, kemudian dan tetap bisa berkontribusi terhadap program-program yang lebih besar. Ya. Saya pikir ini yang perlu kita sampaikan, seperti harapan kita semua agar tidak ada hambatan, dan nanti setelah ini kita acara-acara yang ke depan kita hidupkan, ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kegiatan-kegiatan ini jalan, paling tidak ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita adakan kegiatan rutin seperti itu. Syukur nanti bisa lebih intensif lagi. Kita bisa mengisi nanti juga program-program tahunan kita nanti bagaimana ya, tidak rujukan seperti kemarin, sehingga nanti 1 Muharram depan ya, kita bisa masuk melalui itu dengan kontribusi yang lebih baik lagi gitu ya. Berdakwah melalui budaya, karena ya itu yang dilakukan Sunan Kalijogo ketika mentok mau membawa satu misi itu dengan cara apa gitu ya. 8 wali bingung gitu ya, nggak bisa pernah masuk untuk membawa masyarakat itu.
Tapi dengan melalui budaya itu akhirnya bisa berhasil untuk membawa misi, membawa peradaban. Sudah lucu, kita istirahat dulu, luhur dulu, nanti kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Demikian apa yang kami sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Kita sholat dulu. Terima kasih kepada Bapak Pembina kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau mencerahan kita semua, kita perbaiki dan kita siapkan jiwa-jiwa dan jiwa besaran jiwa konten tetap konsisten berhubung waktu kita masuk sholat zuhur, kita sholat zuhur berjamaah. Mari kita start dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.